Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kemarin ada yang komentar, Bang, coba bikin konten entah ulasan atau apa gitu pakai Google Pixel 6 ini. Nah, ini sementara saya rekam dulu pakai untuk opening ya, pakai Pixel 5. 4K 30 fps, nanti akan saya switch untuk mengulas beberapa produk yang sedang saya pakai. Itu ada Advan MIFI, ada TWS Vention, terus ada Xiaomi S1 Active, dan ada laptop Lenovo T470. Ini udah saya pakai cukup lama dan saya kasih kabar info terupdate-nya bagaimana kondisinya saat ini. Oke, sekarang saya akan langsung switch ke Google Pixel 6 di 4K 30 juga. Nanti akan saya upload juga di 4K 30, jadi nggak akan saya reduce ke 1080 30 fps. Oke, ini adalah Xiaomi S1 Active ya, Watch S1 Active. Saya beli second, jadi ini saya lagi butuh jam ber-GPS yang udah ada altimeter, barometer, dan GPS-nya itu ngeloknya nggak terlalu meleset kayak gitu. Ya, untuk kegiatan outdoor ya, luar ruangan. Jadi saya pilih ini. Kenapa beli second? Karena harganya lumayan ya, lumayan murah. Sebenarnya barunya juga masih ada di Xiaomi Store itu sekitar 1399 harganya. Ini udah turun banget karena ini produk lama. Kalau harga awal itu sekitar di angka, kalau nggak salah ya 1,9 sampai 2 jutaan. Nah, ini unitnya. Saya cuma dapat, nggak cuma sih, hampir full set ya full set lah, nggak baca full set. Dapat bonus 1 strap tambahan dari pemilik sebelumnya ini. Entah ini bawaannya atau memang ini si pemilik sebelumnya beli lagi, saya nggak tahu, tapi dikasihnya itu. Nah, ini dia. Mungkin saya kurang begitu expert ya untuk mengulas smartwatch seperti ini, tapi kurang lebih saya tahulah beberapa fitur yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, ini udah lengkap sih untuk segala hal yang saya butuhkan. Saya butuhnya itu altimeter, barometer itu untuk tekanan udara, jadi ketika tiba-tiba berubah berarti akan ada badai, ya intinya untuk memprediksi cuaca. Nah, ini di fitur sini, ini barometernya, tekanannya normalnya segini ya, ini di ketinggian sekitar 162 mdpl-an atau sampai ya sekitar 100 sampai 200 mdpl, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau semakin di ketinggian yang semakin tinggi, kadang tekanannya 800 kayak gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba berubah cukup drastis, itu waspada aja, biasanya akan ada entah angin kencang, badai kayak gitu ya. Intinya perubahan cuaca seperti itu. Nah, ini ya fitur yang paling saya butuhkan. Untuk fitur lain normal, ini udah ada SpO2, jadi udah bisa cari tahu oksigen ya, kadar oksigen dalam darah, udah ada heart rate-nya. Tentu ini fitur basic ya, hampir semua smartwatch harusnya ada ini. Nah, ini SpO2 ya kadar 90%. Kalau tiba-tiba di bawah 70 mungkin kita udah pusing banget ya. Ini juga penting ketika di ketinggian itu biasanya oksigen kan menipis ya, misalnya di pegunungan yang di 3000 mdpl. Nah, kalau kadar oksigen kita mungkin berpengaruh, kita kan bisa monitor. Jadi kita bisa mengantisipasi apakah harus turun atau mau lanjut naik kayak gitu. Ya, itu fungsi yang coba saya kait-kaitkan aja dengan kebutuhan saya ya. Juga ada stress level di sini. Mungkin teman-teman kalau misalnya kurang olahraga atau apa, badan kurang enak, ya mungkin tingkat stresnya cukup tinggi. Ini semakin rendah semakin baik. Kalau rendah banget itu relax, kalau sampai di atas 70 berarti stres gitu ya. Ya, intinya gitulah. Nah, untuk penunjuk jam udah ada tentunya, jam watch face-nya juga ada banyak banget di sini. Saya udah install beberapa ya. Nah, saya suka sih sebenarnya yang ini, cuman ini kan layarnya AMOLED ya. Oh ya, saya belum ngasih tahu fitur ininya ya, spesifikasinya ya. Inilah kalau saya nggak expert di bidangnya tuh ya kurang informatif sebenarnya. Untuk GPS-nya udah dual frekuensi GPS, ini layarnya udah AMOLED, untuk water resistance-nya udah 5 atm, jadi ada 5 tekanan atmosfer di 50 meter di bawah air itu sanggup ya buat berenang. Ini juga ada untuk menerima panggilan. Nah, di sini udah ada speakernya. Di sini entah ini mic atau yang speaker yang mana, tapi yang jelas udah bisa Bluetooth call ya, jadi via WhatsApp ya. Tapi ponselnya kayaknya harus Samsung deh atau iPhone. Nah, selain itu di sini di update terbarunya Xiaomi Watch S1 Active ini juga bisa buat dengerin musik, karena ter-unlock lah fitur
penyimpanan 2 GB. Nah, ini saya udah isi beberapa lagu ya, lagu, jadi bisa muter di sini. Nah, fakta terbarunya ini banyak yang nanya juga sih, ini pakai TWS bisa apa enggak? Nah, ternyata bisa. Saya kemarin coba, itu hanya TWS Nokia saya yang bisa connect. TWS ini Vention, yang ini nggak mau connect tapi nggak mau ngeplay ya, audionya nggak nyala gitu. Nah, ternyata ada beberapa yang bilang kalau ini masih pilih-pilih nih, pilih-pilih headphone-nya, earphone-nya, jadi nggak sembarang earphone bisa connect. Lebih native mungkin kalau pakai Redmi Buds gitu ya, dari buatannya Xiaomi juga. Ada Bluetooth-nya juga, udah ada Wi-Fi-nya juga. Kalau untuk kegiatan olahraganya ini banyak banget ya, jadi teman-teman bisa pilih mau olahraga macam apa. Di sini ada semua, hampir kegiatan yang ada di Indonesia itu harusnya ada. Nah, kalau mau tambah juga bisa olahraga air, aktivitas outdoor, menari, olahraga tarung, ya ada semua. Yang mau boxing mungkin ada juga di sini. Ya intinya kayak gitu. Kenapa saya ambil ini? Kenapa nggak kayak Amazfit, Aolon itu juga bagus-bagus sebenarnya di angka 1 jutaan dengan fitur yang bahkan ada beberapa yang lebih baik. Itu dapatnya baru gitu loh unitnya. Nah, saya dapat informasi dari beberapa YouTuber yang bahas ini kayak Rizal Fauzi atau Freddy US gitu ya. Di situ beberapa merek seperti itu yang membawa fitur all-in-one ya untuk outdoor dan untuk mainstream, itu GPS-nya agak kurang bagus ya. Jadi kadang meleset. Nah, kalau yang dulunya statusnya flagship, mungkin ini entah flagship atau bukan ya, Xiaomi S1 Active itu sebenarnya semi flagship tapi versi lite-nya ya, itu lebih akurat. Saya udah nonton reviewnya dan di tes itu sangat minim sekali ketika jalurnya itu keluar dari track GPS ya, jadi GPS-nya nggak kacau kayak gitu, mau track road bike-nya ataupun rute larinya itu bagus. Nah, itulah alasannya kenapa nggak beli baru ya, budgetnya ini kan lumayan selisih sampai 400 ribuan daripada harga barunya. Toh ini kondisinya juga bagus, baterainya ini saya udah pakai dari 100% sekitar 3-4 hari, sisanya 27%, berarti udah nggak terlalu awet, padahal saya nggak pakai buat olahraga yang terlalu lama ya pakainya normal buat waktu aja, buat jam kayak gitu, paling olahraga di sore hari aja, cuman connect Bluetooth terus sih, mungkin itu yang bikin boros ya. Oke, intinya kayak gitu teman-teman. Ini cuma buat ngetes kamera Pixel 6 juga, tapi semoga informasi ini juga informatif buat teman-teman. Oke, selanjutnya setelah S1 Active ada MiFi Advance. Ini saya akan berhenti sampai dia overheat ya. Ini sudah 7 menit di 4K 30. Untuk suhu ruangan saat ini di sekitar 26-27 ya kayaknya ya. Coba di sini 24 malah 24 derajat. Harusnya ya dingin sih, harusnya lebih lama. Tapi kalau sampai overheat dalam waktu kurang 10 menit ya berarti ya tensor memang sepanas itu. Nah, ini saya ada SIM cardnya juga sini, XL sih kalau nggak salah. Ini MiFi harganya sekitar 300-400 ribu, kondisi baru, mereknya Advance. Serinya apa ya, saya lupa nih. Advance MF01 ini. Dulu saya beli ini karena WiFi di kos itu diputus karena berhenti berlangganan, jadi mau ganti provider. Nah, cukup lama tuh prosesnya, jadi saya beli ini buat supaya HP itu kan saya ada beberapa HP terus laptop ya, kalau ngisi kuota satu-satu itu lumayan boros dan HP-nya juga jadi cepat panas ya, makanya saya beli satu kartu, saya pasang di sini, terus akhirnya bisa dipakai buat berbarengan ya, connect berbarengan. Ini kayaknya habis baterainya, saya nggak ngecas cukup lama ini. Oh, masih penuh ternyata. Ini saya biarin cukup lama karena WiFi-nya udah berhasil ya. Ini saya udah lama barang ini ya. Jadi ya buat ngetes aja. Kalau nih iPhone 11 saya kan X Inter ya. Kalau misalnya sinyal emailnya keblokir kan udah ada ini, udah persiapan dulu. Ya, ini untuk performanya gimana? Performanya lumayan bagus. Kalau misalnya device yang nggak terlalu banyak, ini kuat lebih dari 4-5 jam. Itu bisa. Yang penting kuotanya ada aja, ya dia bisa berjalan cukup baik. Cuman ya agak panas aja kalau misalnya di
taruh di kantong atau di mana ini mungkin kurang nyaman ya. Walaupun bentuknya kecil bisa dibawa-bawa, tapi ditaruh aja di mana gitu. Nanti kita udah standby gitu ya. Nah, ini untuk fiturnya gimana? Ini via website ya, jadi nanti dapat alamatnya itu di boxnya itu ada, tinggal diakses URL-nya nanti buat ngatur sandi, setting berapa device yang bisa connect, terus ngatur semuanya itu nanti di situ. Jadi via website gitu ya. Dan sejauh ini sih ini kenceng-kenceng aja. Kalau saya bandingin dengan hotspot dari HP, speednya mirip-mirip lah ya, bergantung dengan operator yang dipakai. Nah, setelah itu nih, ini udah nggak ada masalah sih menurut saya. Kalau teman-teman mau beli, ini cukup recommended. Saran saya sih beli yang second-second aja ya, karena ini termasuk mahal sih, 400 sampai 500 mungkin ya. Cari yang second aja, yang mungkin baru dipakai beberapa bulan. Kalau dapat di angka 300 atau 250 itu worth it banget. Terus Vention, ini juga ada beberapa yang nanyain, ini bagus nggak sih TWS Vention, modelnya NBG. Ini udah lama juga saya beli. Ini jujurnya jelek ya, suaranya jelek banget ini. Walaupun bentuknya kayak AirPod kayak gini, tapi ini beneran jelek. Kalau mau buat dengerin podcast aja ini oke. Kalau mau buat Zoom meeting bagus. Kalau mau buat mungkin nonton film kayaknya kurang sih. Pokoknya buat dengerin musik nggak usah, ini skip aja. Oke, karena ini nggak bagus, nggak informatif, ya udah saya skip aja. Oke, berikutnya adalah laptop T470, kabarnya gimana punya saya? Ya, jadi selama ini saya ngedit konten di channel Ari Kurniawan 13 itu ya buat saya gunakan pakai laptop ini T470 ya. T470 ini adalah setahu saya ya, dari teman-teman juga yang YouTuber yang ngulas laptop kayak gini, ini adalah seri ThinkPad yang bisa pakai W1 card generasi terakhir. Jadi T470S itu udah nggak bisa. Ada slotnya, cuman ketika dipasang dia tidak terdeteksi. Ya, ini ada fingerprintnya nih di sini. Fingerprint ini termasuk jarang banget gagal ketika scan sidik jari. Ini sidik jarinya ThinkPad nih lumayan bagus menurut saya. Nah, saat ini dual SSD, jadi statusnya dual SSD yang pakai di W1 card saya jadiin local disk C ya. Jadi saya jadiin OS utama ya di sini. Nah, ini disk berikutnya yang local disk D atau SSD kedua ini bawaan dari toko. Ini SSD jelek ya. Jadi saya pernah buka nggak ada mereknya. Dan nggak tahu itu merek apa, speednya jelek banget. Kayaknya lebih kencang hard disk deh. Hard disk yang 7000 RPM atau 5200 RPM itu ya. Ini jelek, tapi karena ya udahlah dipakai aja, cuma buat penyimpanan soalnya, bukan buat OS ya. Jadi OS-nya saya pakaiin SSD NVMe yang patahannya paling kecil ya, saya taruh di situ. OS-nya juga speednya lumayan ya, speednya itu sekitar mungkin 400 sampai 500 Mbps. Udah kencang sih, ya sekelasnya SSD standar lah, mirip-mirip kayak dari saya sih belinya Midas Force atau apa gitu ya, saya lupa. Belinya waktu itu udah lama banget. Ini udah hampir mau setahun lebih ya saya pakai ini. Untuk kemampuan yang maksimal yang bisa saya sampaikan, saya ngeditnya pakai Premiere Pro ya teman-teman. Tapi saya harus sadar diri ketika saya ngerekam, kayak sekarang kan ngerekam 4K nih, saya harus ngeproxy filenya dulu supaya bisa diedit. Nah, kalau nggak diproxy pakai media encoder itu berat banget, nggak bisa jalan. Mau buat ngeplay aja susah ya. Jadi ya itu hal-hal yang kayak gitu, walaupun ini katanya kenceng atau apa, Core i5 Vipro, tapi tetap aja VGA-nya kan tetap nggak mampu ya buat ngejalanin sebegitu beratnya tugasnya. Tinggal usernya aja pinter-pinter ngakalin. Jadi nggak perlu beli laptop yang mahal-mahal banget kalau misalnya masih merintis mau coba-coba ngonten nih gitu. Ini harganya sekarang udah murah, 2,7 itu udah dapat. Kalau saran saya nih ya, mau beli laptop ThinkPad itu beli varian terendah yang ada di toko tersebut. Misalnya T460 atau T470 deh. Ada opsi RAM-nya 8GB, SSD-nya 128 atau harddisk 128. Pilih yang itu aja. Nanti upgrade RAM sendiri sama beli SSD yang bagus sekalian sendiri. Ini performa maksimalnya bisa kalian dapatkan atau saya dapatkan ketika menggunakan dual RAM ya.
dual channel RAM ya, jadi saya 8 sama 8, ini 16 GB RAM-nya, dan SSD-nya saya pakai yang lumayan ngebut sih di W1 Card itu. Jadi bisa nge-up banget, kerasa banget kok kalau misalnya teman-teman pakai hard disk sama SSD itu jauh banget. Kayak berapa kali ya, mungkin 3 sampai 4 kali lebih cepet lah. Terutama waktu booting awal ya, waktu nyalain itu kerasa banget. Nah, misalnya ini footage Full HD ya. Jadi kalau Full HD saya pakai setengah aja di sini untuk quality play-nya supaya nggak membebani. Ini nggak saya kasih efek apapun ya. Saya sadar diri kalau nambahin essential graphic itu udah berat banget. Ya udah saya play kayak gini aja. Jalannya normal ya, selama saya nggak terlalu banyak ngasih beban berat di layernya sini, nggak ada masalah. Jadi semua konten saya kan nggak terlalu banyak animasi dan ini itu ya, teks dan lain-lain. Ya cukup potong-potong aja yang penting informatif. Nah ini udah 15 menit nih, rekam di 4K 30 menggunakan Pixel 6. Semoga informasi laptop ini juga membawa hal baru buat teman-teman yang lagi nyari laptop murah tapi bisa diajak buat kerja dikit lah ya. Nah, jadi nggak ada masalah. Untuk essential graphic yang saya pakai sih standaran aja bawaan, paling saya nambahin teks kalau perlu ya. Terus untuk lumetri colornya, ini layarnya sih IPS, cuman kurang akurat aja sebenarnya. Jadi saya nggak terlalu banyak color grading di sini. Kalaupun mau di color grading juga nggak masalah. Kalau saran saya sih color grading aja nanti misalnya di iPhone atau di HP, di layar HP ya, itu jauh lebih akurat daripada laptop ini, karena ini sRGB-nya kayaknya cuma 70 atau 80% aja. Jadi kurang bagus kalau buat kalau saya sih ngakalinnya ya cuma lewat mata aja, sekiranya udah nyaman atau enak dilihat ya udah nggak perlu ditambahin. Kalaupun mau nambahin paling ya kontras, exposure, highlight, shadow gitu aja. Nah, selain Premiere Pro, hal terberat yang saya lakukan di laptop ini kayaknya sih nggak terlalu banyak. Paling CapCut. CapCut itu cukup enteng katanya, tapi ternyata semakin kesini update-nya tuh banyak. Fiturnya nambah-nambah terus setiap update. Dan itu bikin CapCut lumayan berat. Saya bener-bener ngerasain awal-awal CapCut PC itu masih enteng banget ya. Kalau buat ngedit itu kayak sat-set aja. Sekarang udah nggak seenteng dulu. Butuh tuntutan spesifikasi yang cukup tinggi untuk menjalankan ini CapCut ini, karena fiturnya tambahannya udah banyak, ada AI lah, ada apa gitu, dan beberapa fitur yang menurut saya udah nggak mampu, fitur CapCut ya yang udah nggak mampu dilakukan di laptop ini. Kalaupun mau dilakukan, terpaksa dilakukan, butuh waktu yang sangat lama banget, adalah meng-up quality video, misalnya dari 720p ke 4K itu kan ada fiturnya nih di CapCut ini. Tapi itu tuh kayak butuh banget GPU ya, Graphic Processing Unit, misalnya Nvidia atau Radeon gitu ya. Jadi karena ini masih pakai Intel HD, itu akan memakan waktu mungkin bisa 3 jam, 4 jam. Dan itu kan menghabiskan banyak waktu. Jadi ya pilih-pilih lagi, kalau mau rakit PC ya itu lebih baik ya. Selain CapCut dan Premiere, tidak banyak yang saya lakukan di laptop ini, paling cuma buat nonton, main keyboard pakai MIDI controller ya, udah itu sih nggak terlalu banyak. Bahkan saya nggak ngerjain dokumen apapun, Microsoft Word, Office, MS Office tuh nggak ada di sini. Saya cuma pakai Google Doc aja. Udah nggak ada program berat di sini. Semuanya yang enteng-enteng ya, saya sadar diri juga. Tapi kalau mau diajak kerja yang kayak standaran kayak saya, ini worth it banget sih. Dengan harga segitu, kalau misalnya dibeliin laptop baru 2 juta 3 juta itu dapatnya Intel Atom kayaknya, kalau nggak Celeron. Itu paling sebulan 2 bulan udah emosi ya kadang. Nah, untuk baterai gimana? Oh ya, baterai di ini ada dua ya, ada dual baterai ya di ThinkPad T470 yang internal di dalam sama yang bisa dicopot. Nah, ini kondisinya udah sama-sama aus sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya saya bawa laptop ini tanpa charger, itu butuh waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, maksimal 3 jam buat ngabisin baterainya, dual baterainya ini. Lumayan lah ya, bisa buat nonton film ataupun ngetik-ngetik masih oke. Bikin naskah misalnya. Nah, ini juga bisa di charger pakai Type-C. Jadi di sini ada Type-C-nya. Ini kayaknya belum Thunderbolt atau udah, saya kurang tahu, tapi ini bisa buat ngecas dengan syarat
kepala chargernya itu di atas 65 watt ya. Saya udah pernah coba yang 45 itu nggak mau masuk ya. Jadi harus di atas 65. Lebih baik kalau 100 watt itu udah langsung masuk. 65 tuh kadang connect, kadang enggak, tapi bisa. Jadi cukup meringkas bawa barang bawaan ya. Kalau pakai charger bawaan kan lumayan ya, nambah beban berat beberapa ratus gram. Kalau pakai charger HP atau yang Type-C 65 watt kan lebih enteng, lebih simpel. Oke teman-teman, kayaknya udah itu aja ya. Udah nggak ada barang lagi yang bisa saya sampaikan di sini. Semuanya udah ada. Dan ini udah 19 menit 44 detik. Pixel 6 buat rekam 4K 30, tapi ya ini cukup mendukung sih situasi lingkungannya ya. Saya yakin hasilnya akan berbeda ketika nanti rekam di siang hari dengan cuaca yang cukup panas mungkin ya, di 32 derajat lingkungan sekitar. Pasti saya yakin nggak akan sampai 10 menit sih udah ada notif panas. Nah ini udah 20 menit masih aman. Nah untuk hasil quality gambarnya gimana? Nah misalnya saya deketin produk kayak gini, menurut teman-teman gimana, detail nggak? Menurut saya sih di viewfinder di layar ini udah detail banget ya. Kalaupun mau di switch ke lensa butuh POV lebih luas ya 0,7 juga bagus. Warnanya nggak terlalu berubah menurut saya. Nah kalau 2 kali gimana di 4K? 2 kali juga masih oke sih, detailnya masih terjaga. Kalau misalnya nih saya liatin ada tulisan di dalam, kelihatan nggak? Tuh, bokehnya tuh enak ya, jadi ngeblur belakangnya tuh nggak yang terlalu aneh, nggak yang terlalu lebay juga. Ini bukan mode sinematik ya, ini emang kemampuan bukaan lensa yang di f1.9 juga bokehnya cukup lumayan. Sebenarnya bukanya lebih lebar di sini, ini f1.7 atau f1.8 gitu di Pixel 5. Tapi kan tetap ada generasi yang tertinggal ya. Jadi Exynos walaupun Tensor G1 walaupun kayak gitu-gitu juga dia lebih baru daripada Snapdragon 765G. Ini setelah buat record tadi ya, temperatur sekitar 41 derajat untuk baterainya. Ya ini kalau siang hari sih saya yakin nggak bakalan bisa rekam selama itu. Mungkin kalau di Full HD masih bisa ya, Full HD sekitar kurang lebih 19 menit kayaknya masih nyampe sih, Full HD 30 atau 60. Dan ini 39% ini dari siang kemarin, malahan saya cabut tuh jam 11 malam sih. Coba saya cek baterainya dulu. Maaf ya kalau videonya kepanjangan. Nah ini, jadi baru 2 jam 43 menit untuk screen on time-nya. Ini emang hari ini nggak saya pakai terlalu lama ya, cuma buat main game, ngetes-ngetes aja, terus ngerekam video. Ya ini udah oke sih kalau dapat screen on time segini. Misalnya ini kan masih 4:39 ya, kalau sampai habis banget kayaknya di 5 jam setengah atau kurang lebih 5 jam lah. Ya itu aja teman-teman informasinya. Nah, Google Pixel 6. Ya worth it atau enggaknya sih saya belum bisa banyak ngomong ya. Kayaknya udah itu aja teman-teman. Semoga video ini jadi gambaran buat yang mau nyari Pixel 6 buat dijadiin alat buat konten, buat bikin konten-konten misalnya buat TikTok dan lain-lain, foto produk. Menurut saya sih oke-oke aja, nggak masalah. Tapi ya risikonya tetap ada, kayak misalnya unitnya harus dapat yang bagus, seenggaknya sih baterainya masih awet ya. Terus untuk secara fisik tuh kalau dapat unit yang mulus pasti seneng ya. Jadi usahakan pilih unit yang paling mulus, karena kalau unitnya udah mulus pasti udah mangkel di hati, mau ngapa-ngapain juga jadi nggak enak, teringat terus karena kelihatan terus ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.